Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Davi Epsan Yurizal, NIM saya 2024040818. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS UI UX desain aplikasi mobile. Baik, kita lanjutkan. Jadi nama dari aplikasi yang saya buat adalah Tasmate, di mana Tasmate ini adalah termasuk to-do list app yang membantu pengguna dalam mengatur daftar tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan. Dan latar belakang kenapa saya memilih aplikasi berjenis to-do list ini karena aplikasi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang-orang yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang mungkin padat sehingga mereka butuh alat bantu untuk membantu mengatur tugas-tugas dan aktivitas mereka. Dan karena aplikasi to-do list ini adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk membuat mereka tetap produktif, sehingga aplikasi Tasmate ini termasuk ke dalam aplikasi di bidang produktivitas. Dan saya mendesain aplikasi ini menggunakan aplikasi Figma. Kemudian kita lanjut ke user persona. User persona ini adalah target pengguna dari aplikasi Tasmate ini. Pengguna dengan nama Hadi Fauzi yang berusia 20 tahun, pekerjaannya sebagai mahasiswa. Kemudian latar belakangnya adalah Hadi ini adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus dan sering mengikuti organisasi dan proyek kelompok. Dia ini sering merasa kewalahan dengan banyaknya tugas akademik, proyek, dan kegiatan organisasi yang harus diingat dan dikerjakan tepat waktu. Kemudian dia memiliki tujuan untuk mengatur tugas dan kegiatan kuliah serta organisasi secara terstruktur, kemudian mendapat pengingat untuk setiap tugas atau acara penting. Kemudian kebutuhannya yaitu yang pertama aplikasi yang mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana. Kemudian yang kedua, fitur pengingat yang dapat disesuaikan agar tidak lupa tenggat waktu. Kemudian perilaku pengguna dari Hadi ini, dia menggunakan aplikasi itu beberapa kali untuk mengecek daftar tugas dan status setiap tugas. Kemudian kita lanjut ke user task. User task ini adalah aktivitas yang ingin dicapai atau target lah dari pengguna dalam memakai suatu aplikasi. Di sini ada terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, Hadi masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua, karena baru pertama kali menggunakan aplikasi Tasmate ini, Hadi menekan tombol sign up dan mengisi form yang tersedia untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah selesai membuat akun, Hadi melakukan login dengan menekan tombol login. Kemudian yang keempat, Hadi memasuki tampilan home atau dashboard. Kemudian yang kelima, karena telah disediakan grup list My Day, Important, Plan, dan Task secara default pada tampilan home ini, Hadi ini masuk ke dalam list My Day. Kemudian yang keenam, Hadi menekan icon plus di bagian bawah untuk menambahkan list tugas. Kemudian Hadi mengisi keterangan tugas. Pertama-tama Hadi mengisi nama tugas terlebih dahulu, kemudian menentukan tenggat waktu dengan menggunakan fitur kalender, dan yang terakhir menentukan pengingat dengan menggunakan fitur kalender dan jam. Kemudian selanjutnya akan muncul notifikasi pada HP Hadi ketika sudah sesuai dengan waktu pengingat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya Hadi sudah menyelesaikan tugas yang dibuat.
Hadi menekan ikon lingkaran yang berada di samping kiri setiap list untuk menandai bahwa tugas tersebut telah selesai. Kemudian Hadi ingin menambahkan grup list baru. Hadi menekan icon plus bertuliskan new list yang terletak pada bagian bawah home atau dashboard untuk menambahkan grup list yang baru. Dan yang terakhir, Hadi menentukan judul grup list dan menambahkan emoji sebagai penanda. Kemudian user model yang dimana di sini terdapat 3 poin. User model ini adalah kategori dari pengguna aplikasi. Yang pertama ada deskripsi. Pelajar atau mahasiswa yang memiliki tugas harian, proyek kelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diatur. Yang kedua, karakteristik. Perlu manajemen waktu yang baik, kemampuan untuk memisahkan tugas akademis dari kegiatan pribadi, dan sering mencari fitur checklist untuk tugas-tugas harian. Yang ketiga, kebutuhan, yaitu fitur sederhana dengan pengingat tugas mendetail, dan tampilan progres untuk membantu memantau tugas-tugas yang ada. Kemudian kita beralih ke spesifikasi. Yang pertama untuk platform. Platform tersedia di Android dan iOS. Untuk Android itu versi 8 atau yang lebih baru, dan yang iOS ini versi 12, iOS 12 atau yang lebih baru. Untuk hardware, RAM minimal itu 2 GB atau lebih, dan storage penyimpanannya yang minimal 100 MB. Untuk spesifikasi ini, karena to-do list adalah termasuk aplikasi yang ringan, tidak masuk dalam kategori berat gitu, sehingga spesifikasi yang dibutuhkannya pun tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi begitu. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi Figma-nya. Pada langkah pembuatan desain aplikasi TaskMate ini, saya membuat wireframe terlebih dahulu seperti ini. Jadi wireframe ini hanya sebagai kerangka saja, masih berupa frame putih, mungkin ditambah beberapa shape. Kemudian di bawah sini ada desainnya yang dikembangkan setelah kita membuat wireframe. Karena desain ini sudah saya berikan prototype, maka kita bisa langsung jalankan prototipenya. Seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, baik, di bagian awal ini, tampilan awal adalah tampilan awal aplikasi ketika dijalankan. Di sini ada logo, bagian logo, kemudian di bawahnya ada nama aplikasinya, TaskMate, dan di bagian bawah sini ada button Get Started. Di sini kita klik tombol ini untuk memulai aplikasi. Setelah itu langsung ada tampilan login. Di tampilan login ini kita bisa memasukkan username dan password jika kita sudah memiliki akun, atau jika kita sudah memiliki akun tapi kita lupa kata sandi, misalnya kita lupa password, kita bisa pilih, kita bisa klik bagian forgot password. Di sini kita akan diberikan step untuk mereset password. Di bagian ini kita bisa mengisi email kita dulu. Langsung kita klik next. Habis itu kita akan diberikan 4 digit kode ke email. Kita bisa klik continue, kita klik continue. Kemudian kita tentukan password yang baru.
kita tentukan password yang baru, kemudian di bawahnya kita konfirmasi password yang baru yang sudah kita buat. Kemudian kita klik reset password. Setelah itu semua langkah selesai, maka password kita sudah terreset. Kemudian kita back to login untuk kembali ke halaman login tadi. Setelah ini baru kita bisa gunakan username dan password yang tadi sudah kita reset. Kemudian jika kita tidak memiliki akun misalnya, kita bisa melakukan sign up di bagian bawah sini. Kita bisa klik sign up, kita klik di sini untuk membuat akun. Kita bisa isikan terlebih dahulu username, email, phone number, password, dan konfirmasi password. Habis itu kita klik sign up. Kalau sudah selesai, itu membuat akun. Kemudian untuk login masuk ke halaman home atau dashboard, kita bisa menggunakan login ini, tombol yang ini, yang setelah kita mempunyai akun, atau kita bisa menggunakan akun Google. Jika kita menekan tombol login ini, login menggunakan akun dengan mengisikan username dan password, kita bisa langsung masuk ke halaman dashboard atau home. Namun Google, cuman jika kita menggunakan akun Google, jika kita klik, kita akan memilih akun Gmail terlebih dahulu. Jika kita klik, kita akan langsung masuk ke halaman home dashboard. Oke, di sini adalah halaman dashboardnya seperti ini. Di bagian atas kita bisa klik. Nah, ini setting add account, manage account, sama pengaturan dari aplikasinya. Dan di sini kita diberikan 4 group list secara default, sehingga sudah ada sendiri seperti ini 4 group list ini. Dan jika kita ingin mendapatkan jadwal kegiatan, kita bisa klik salah satunya. Kita bisa bebas pilih 4 group list ini untuk kita tambahkan suatu jadwal, begitu, suatu list. Dari sini contohnya saya pilih di ini, My Day ini. Nah, jika kita ingin menambahkan list tugas kegiatan, begitu, kita bisa klik icon yang di bawah ini, icon plus. Kita klik terlebih dahulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pertama-tama kita berikan nama terlebih dahulu. Ini atas dulu. Kita klik. Kita tambahkan dulu kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Kita bisa bebas menentukan apa saja. Sebagai contoh nih, saya tambahkan kegiatan itu belajar pemrograman dasar. Ini judulnya kegiatan yang akan kita lakukan tuh ini, jadwal kita tuh ini. Kemudian lanjut ke set deadline. Set deadline ini jika kita klik, jadi set deadline ini adalah kita tentukan deadline, kita tentukan jatuh tempo dari kegiatan ini. Kegiatan ini tuh deadline-nya mau kapan, begitu. Jadi kita menggunakan fitur kalender, kita pilih mau tanggal berapa gitu. Ya, sebagai contoh saja ini saya menggunakan tanggal 9 November nih 2024. Jika sudah kita pilih, kita klik OK. Otomatis akan muncul nih tulisan deadline today. Deadline-nya tuh hari ini. Karena di desainnya saya menggunakan default tanggal 9 November gitu. Jadi hari ini. Kemudian kita habis itu lanjut ke di Remind Me ini kita klik. Jadi Remind Me ini adalah
pada waktu kapan kita ingin mengerjakan kegiatan tersebut. Kita akan menggunakan fitur pengingat nanti, mau di waktu kapan kita mengerjakan kegiatan tersebut. Kita menggunakan fitur tanggal lagi. Kita tentukan tanggal berapa, kemudian kita tentukan juga waktunya jam berapa, tentukan waktunya, kita ketik waktu jam berapa. Contohnya saya mengetikkan waktu jam 10 pagi. Setelah itu kita oke. Jadi pengingatnya itu, notifikasinya akan muncul hari ini jam 10. Nah, setelah selesai begini, kita mau tambahkan nih list ini. Dengan cara apa? Dengan cara klik icon arrow yang berwarna hitam ini. Kita klik, secara otomatis tugas telah ditambahkan. Begitu. Dan ketika waktunya tiba, karena kan kita tadi men-set waktu jam 10 hari ini. Hari ini tuh tanggal 9 November. Akan muncul notifikasi ketika jam 10 itu. Seperti ini. Nah, akan muncul gitu. My Day, belajar pemrograman dasar, akan muncul notifikasi. Nah, jika kita sudah selesai melakukan kegiatan tersebut, kita sudah selesai di belajar pemrograman dasar, kita ingin menandainya sebagai selesai. Kita klik icon di sebelah kiri ini, icon lingkaran, kita klik. Nah, sesudah kita klik, maka list ini otomatis akan ditandai sebagai selesai. Gini. Dan judul kegiatannya pun akan tercoret begitu. Ini akan menandakan bahwa ini statusnya itu selesai. Status dari tugas ini itu sudah selesai begitu. Baik, kemudian jika kita ingin menambahkan grup list baru, soalnya kan di sini ada 4 grup list utama yang sudah secara default. Kita ingin menambahkan grup list baru begitu. Maka caranya adalah kita klik icon yang di bawah ini, icon plus lagi yang ada tulisan new list, kita klik. Baik, sesudah kita klik ada tulisan new list, kita tentukan nama grup listnya apa, kita bebas menentukan, dan kita bisa bebas menentukan icon. Icon ini hanya untuk sebagai penanda saja, seperti 4 grup list default sebelumnya. Kita klik. Tuh. Misalnya saya buat grup list baru dengan judul trending misalnya. Kita tambahkan logo saja yang berhubungan dengan itu kan. Kemudian setelah begini sudah ada icon, sudah ada judul grup list, kita klik add list, atau bahkan kalau misalnya kita ingin membatalkan bisa delete, kita langsung add list saja. Nah, maka otomatis grup list baru dengan nama training akan otomatis muncul di tampilan home atau dashboard.